Sudah 1 tahun ini saya selalu ketakutan karena ada sesuatu masalah yang sedang saya hadapi bersama suami saya yang setiap malam mengganggu tidur saya sampai saya harus mengkonsumsi obat tidur dari dokter. Saya mohon apa yang pertama harus saya lakukan karena saya takut kalau anak saya seperti saya. Terima kasih ya. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak diuji. Ujian itu ciri orang yang hidup. Surat Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Sebagai apa? Sebagai ujian. Maka Bunike dan semua yang hadir, siapapun yang sedang disapa dengan ujian, percayalah, kita sedang disapa oleh Tuhan, oleh Allah, untuk meyakinkan hati bahwa ujian itu adalah cara kita makin dekat sama Allah. Makanya kalau ada yang bertanya, apa ciri Allah sedang mencintai hambanya? Salah satunya adalah apa? Allah segerakan ujian pada hamba tersebut. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila sedang mencintai seorang hamba, mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah segerakan ujian kepada hamba tersebut. So yang pertama, Mbak Nike, kudu belajar dulu bahwa yang diuji bukan hanya Mbak Nike. Semua orang diuji dengan ujian masing-masing. Sehingga kita tuh jadi lebih kuat menghadapi semuanya. 2, rumusnya Mbak Nike dan kita semua harus paham. Allah tidak mungkin meletakkan ujian dalam hidup kita, melainkan ujian itu sesuai dengan kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya di satu titik Ahilman menyadari, kenapa ujianmu seberat itu? Karena boleh jadi Allah tahu hati dan tubuhmu sekuat itu untuk menerima ujian itu. Kenapa yang diuji itu aku, kenapa enggak yang lain? Kenapa ujianku seberat ini, kenapa yang lain enggak? Yakinkan di hati, karena kita sanggup dan kita kuat untuk menerima ujian tersebut. Baru nanti yang ketiga, mbaknya coba di list masalahnya, dicatat ujiannya apa sih, yang bikin berat tuh apa, dicatat, belajar nyatet. Kalau dalam bahasa lain tuh journaling, ditulis masalah dengan suami apa, dengan anak apa, hutang piutang apa, nggak apa-apa, belajar nyatet. Nanti di kolom selanjutnya kita kasih jawabannya. Masalah ini selesainya. Masalah ini solusinya. Masalah ini solusinya. Karena kadang begini, jawaban itu akan jauh lebih powerful kalau jawabannya berangkat dari kesadaran kita. Jadi kita yang nyari itu sambil nanti kita berjalan. Ada amalan doa. Yakin ya, 1, semua orang diuji. 2, Allah tidak mungkin menguji bunda melebihi batas kemampuan bunda. Dan yang ketiga, jalani, nikmati, hadapi. Masalah itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Dan yakin, seberat apapun ujian kita saat ini, pada akhirnya akan selesai. Sebagaimana Allah menyelesaikan ujian-ujian kita yang sebelumnya. Ustadz, gimana ya sesuai tema hari ini berdamai dengan masa lalu. Dengan cerita Selfie yang dulu yang mungkin
pernah berada di fase yang sangat jatuh buat selfie. Diawali dengan mungkin kehilangan sosok seorang bapak yang memang saya sebagai anak perempuan, bapak itu adalah sosok di mana saya ketika mau cerita, karena memang saya dekat sama almarhum ya, kehilangan sosok sandaran. Selain mungkin selfie punya Allah, tapi di dunia kan selfie merasa sosok laki-laki yang ketika selfie lagi sedih, ketika selfie lagi pengen manja, sosok itu hilang. Dari awal-awalnya almarhum hilang di hidup selfie. Itu sangat sedih banget sampai membawa selfie kehilangan kontrol diri, yang udah gak mau berkarir lagi, udah gak mau beraktivitas gara-gara semangat hidup selfie gak ada saat itu. Selfie merasa benci dengan diri selfie. Kenapa? Kok selfie bisa kehilangan kontrol gitu? Padahal selfie udah berserah sama Allah. Allah bikin kuat karena sosok ayah sudah tidak ada di keluarga saya sebagai seseorang yang diharapkan gitu, sebagai seorang anak pertama juga yang memang saya harus memberikan contoh yang baik buat adik-adik saya, buat ibu saya untuk menggantikan sosok seorang bapak ini di situ. Ternyata selfie nggak sanggup. Selfie alhamdulillahnya bersyukur karena memang selfie selalu ingat sama Allah. Selfie selalu belajar ingin mengenal Allah itu di mana, Allah itu seperti apa, dan ternyata Allah itu selfie rasakan di mana-mana ketika kita selalu berbuat baik sama siapapun, ketika kita selalu berharapnya sama Allah, Allah pasti akan menghadirkan yang terbaik untuk kita gitu. Jadi mungkin lebih ke sharing aja. Kalau bertanya tadi udah dijawab sama beberapa hal yang disampaikan oleh Ustadz, seperti itu. Iya, dan mohon maaf kalau Ahilman salah ya, tapi selfie ini berangkat dari daerah dengan kondisi keluarga ekonomi yang sulit. Ya. Boleh diceritakan selfie? Dulu almarhum ayah apa pekerjaannya ibu? Dulu bapak selfie seorang tukang bentor sambil nyari pohon pisang, karena pekerjaan sambil sembari jadi tukang bentor dia. Almarhum seorang yang bekerja untuk mencari pohon pisang sebagai bahan bakar tembakau di daerah. Dan selfie dulu dari kecil suka ikut kita. Sambil di umur kelas 1 SMP selfie berpikir harus membantu beliau untuk mencari nafkah, dan akhirnya selfie sempat menjadi pekerja juga di salah satu perusahaan rokok, melinting, membungkus, sampai menjadi seorang penyanyi dari panggung ke panggung sambil sekolah, dan akhirnya sempat putus sekolah di SMP karena memilih fokus untuk membantu mencari nafkah gitu. Ini juga pesan yang baik ya, pentingnya berdamai dengan masa lalu. Betul? Kita tidak bisa merubah masa lalu, yang bisa kita rubah apa? Masa depan. Kita gak bisa milih orang tua kita siapa. Kita gak bisa milih ayah kita, ibu kita siapa, gak bisa. Kami sebagai anak yatim sejak kecil, saya gak bisa milih orang tua saya. Kenapa harus dipanggil usianya di saat saya masih kecil? Gak bisa. Tapi percayalah, ini bukti. Tidak mungkin seseorang dibesarkan sebelum dia diberatkan. Kadang dalam hidup kita harus dibanting agar kita terpelanting. Dalam hidup kita harus ditempa agar ditempatkan pada keadaan yang lebih baik. Inilah maknanya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.